Bapak dan saya dan kita semua tidak berkuasa hatta satu rambut. Satu rambut kita nggak kuasa. Bener nggak? Betul. Apalagi manjangin itu kayak Habib. Kayak hidup mancung. Tapi katanya sekarang bisa ke Korea, tetap aja beda. Yang dibikin sekarang sama yang dibikin langsung dari yang maha indah itu beda. Tahu nggak Habib? Ini namanya di kampung mancung. Jadi dulu Mancung ke dalam. samping sini ya. Ini disebut mancung juga sama kampung dari samping. Saya kata ibu saya, kamu mancung tapi dari samping ya sedih. Digituin sama mama kita dulu, biar kita nggak berlaku. Kamu mancung tapi dari Samping. ya orang dari samping mancung semua. Nggak usah jauh-jauh, Bapak Ibu. Kalau menatap, yang ditatap kaki, tangan atau wajah. Wajah. Bener nih. Nah, Serius? serius. Oke. Kalau Allah natap, yang ditatapnya apa? Kolbu. Berarti kolbu punya wajah. Itulah yang dibaca waktu kita beristinta. Wajah itu. Aku hadapkan wajah kolbu. Kalau wajah ini menghadap ke kiblat. Allah tidak di situ. Yang sudah haji umrah ketemu Allah dari Mekah. Kalau iya ajak saya dong. Makanya kita sering kasih pertanyaan. Allah di Cikarang dengan Allah di Mekah sama nggak? Nah, Benar. nah. Terus kenapa doanya di sini kurang yakin, di sana lebih yakin? Doa di sini. Berarti yakinnya bersyarat. Apalagi udah dekat-dekat mau pemilu nih, tambah banyak orang umroh. Biar doa depan multazam, karena ijazahnya dari guru kita, doa amaman multazam mustajab. Betul itu. Doa depan multazam mustajab. Tapi dia lupa al-multazam ada hakiki, ada maknawi. Dia harus digabung maknanya, bukan hanya hakikinya, tempatnya di multazam. Multazam itu bermakna tempat yang orang yakin jika berdoa di situ. Gimana caranya? Maka dia tawaf dulu, tawaf. Nanti cium Hajar Aswad, setelah dari cium Hajar Aswad baru dia ke multazam. Terasalah doa di situ luar biasa. Sama orang di sini kalau hidupnya berputar banyak masalah. Mau cium Hajar Aswad, berat perjuangannya atau mudah? Berat. Biasanya orang kalau sudah banyak masalah, baru dia sholatnya nangis. Benar ya? Kalau lagi susah, sholat tahajudnya bisa 12 rakaat. Padahal kan setelah rakaat doang. Nambah. Kerajinan, ya boleh-boleh aja sih, 1000 juga boleh. Tapi Rasulullah SAW seringnya cuma 11 rakaat. Jadi kita itu solehnya masih ngikutin kondisi, maka sulit menjadi orang yang disebut muhib, pencinta. Pencinta itu cintanya nggak bersyarat. Ayat tadi laqad kana lakum fi Rasulillah itu boleh diterjemahkan bebas. Al-uswah al-hasanah lil muhib bi qalbi. Uswah hasanah itu hanya bekerja bagi orang yang cinta dari lubuk hatinya paling dalam. Ada yang sanggup seperti Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq namanya sama dengan Habib ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq semua hartanya untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang sanggup? Kita ngasih ke kiai sekali setahun, ngerasanya udah bantu kiai seumur hidup. Baru donasi sekali ke tempat konflik, ngerasanya jadi pejuang. Orang yang nggak sepaham sama kita langsung dihina. Baru sekali kita udah kegeeran. Sahabat Nabi berkali-kali mereka tidak geer. Maka Imam bin Thaillah Sakandari mengatakan ciri-ciri amal diterima itu orang lupa dia beramal.
Ciri-ciri perjuangan kita diterima, orang itu tidak merasa sudah berjuang, dia merasa masih kurang perjuangannya. Gimana? Sudah berjuang belum untuk Islam? Ya, itu ngomongnya belum. Saya belum banyak berjuang untuk Islam. Ciri-ciri orang diterima sholatnya, dia merasa sholatnya tidak ada apa-apanya. Ciri-ciri sedekah diterima, dia merasa sedekahnya belum seberapa. Ciri-ciri kalau kita khidmat di masjid, di surau, di majelis, diterima Allah, kita tidak merasa sudah berjasa. Ciri-ciri murid yang baik, dia tidak merasa dia baik kepada gurunya, dia merasa ada yang kurang, saya harus lebih baik. Itulah yang dilakukan para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Masih kuat? Beneran nih. Ini jam saya 10:30. Sebentar itu ya. Jam 8. Ini jam yang buat orang Cina, bukan yang buat Amerika sama Israel, bukan. Yes. Allahumma sholli ala sayyidina. Belum orang boykot, saya udah belasan tahun boykot. Cuma fatwanya baru keluar sekarang. Tapi giliran dikasih hadiah produk Amerika, nggak enak juga nolak. Cuma beli mah enggak. Bapak Ibu yang bukan Allah. Jadi kenapa para sahabat berhasil mengikuti baginda Rasulullah SAW? Karena mereka mengikutinya berasal dari qalbu. Maka kata ulama kita, ya, al-amal al-batini, al-amal al-ruhi afdal min al-amal al-zahir. Ternyata berdasarkan satu riwayat, an-niyah afdal min al-amal. Amal rohani lebih utama daripada amal fisik. Karena fisik bisa jadi munafik, tapi kalau orang batinnya positif, pasti luarnya positif. Dalamnya cinta, pasti keluarnya cinta. Bapak yang tadi kumisnya sudah putih, Iya. istrinya berapa Pak? Satu. Merasa dibebani nggak sama istri? Iya. Enggak. Enggak kan? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena Barang cinta. gaji buat dia kan? Semua. Kenapa? Karena sayang, Karena cinta. sayang dan cinta. Jadi kenapa antum ngasih masjid merasanya berat? Karena belum cinta masjid. Ayo masjidnya digedein lagi nih. Iya, iya. Ya, gak usah kasih anak honor kalau gitu, tapi buat masjid, mau nggak? Mau. Hah? Duitnya langsung buat masjid, Iya. benar? Iya. Tapi kalau enggak, aneh ambil honornya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa kita ini merasa sulit sekali untuk berbagi? Karena belum cinta. Maka Nabi SAW mengatakan ciri orang sulit berbagi dari hal yang basic sekali. Namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Itu ciri orang pelit paling basic. Allahumma sholli ala. Jika benar alam ini dari nur Nabi Muhammad SAW, maka tidak sahlah syukur kecuali orang itu berterima kasih dulu kepada baginda, baru dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat sudah hafal semua pasti depannya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, tapi Allah wasiat. Bapak Ibu, kalau orang tua kita wasiat, terima nggak? Kalau nggak dikerjain, tengkar nggak? Orang tua ini wasiat. Ada anak nggak ngerjain, dimusuhin nggak anak ini? Musuhin. Ini Allah wasiat, nggak dikerjain. Alam ini musuhin dia nggak? Musuhin. Alam ini musuhin dia. Hujan musuhin dia, pohon musuhin dia, binatang musuhin dia. Tanpa dia sadari, malaikat musuhin dia.
Karena semua itu tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berwasiat agar kita ihsan, berbuat yang indah, yang baik, yang terbaik untuk orang tua. Orang tua itu kata Imam Sya'rani ada dua, al-ab, al-nasabi, ada bapak nasab, ada al-ab ar-ruhi, ada bapak roh. Istri-istri Nabi disebut ummul mu'minin. Ummul berarti ummu, ibunya orang beriman. Berarti bapaknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Mukminin, bapak hakikatnya orang beriman. Ilmu sederhana tapi dilupakan orang. Benar nggak? Istri Nabi disebut apa? Ummul Ummul Mukminin. Mukminin. Selama ini disebut Ummul Mukminin. Abulnya mana? Abunya. Abul Mukmininnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak ihsan, ihsan itu beda dengan membalas. Ihsan bukan membalas budi. Ini hati-hati, ke orang tua bukan balas budi. Nggak sanggup kita balas budi orang tua. Ke orang tua cukup ihsan. Ihsan itu memberikan yang terbaik, yang terindah. Walaupun kita dalam hati agak misalnya disindir, tersinggung, nggak usah tersinggung orang tua. Kalau masih tersinggung orang tua, itu anak durhaka. Ada yang tersinggung orang tua? Disindirnya orang tua, kurang diperhatiin orang tua, tersinggung nggak? Berarti itu anak durhaka. Rasulullah bapaknya orang beriman mengajar sahabat, itu sahabat disindir nggak ada yang tersinggung. Justru berterima kasih, terima kasih wahai Rasulullah sudah mengingatkan kami. Tapi kalau tidak ada hubungan batin ini, dia tersinggung sama Rasulullah, jadilah munafik. Abdullah bin Ubay. Maka saya wallahi saya lihat ada anak-anak yang durhaka ke orang tuanya, tersinggung dari ayahnya, tersinggung karena ibunya. Kok ada anak begitu hari ini? Nauzubillah min. Ini wajah-wajah tersinggung kan? Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang tua masih hidup sebagian besar? Almarhum. Alhamdulillah. Kata Nabi, rahima anfu rajulin, sungguh sial hidup seseorang. Kenapa? Orang tuanya ada, tapi tidak asbab dia masuk surga. Gimana kira-kira orang tua kita sudah asbab masuk surga belum? Gimana caranya? Ihsan, bukan balas budi, nggak sanggup. Maka kita sebagai orang tua pun punya anak, kita nggak niatin anak jadi balas budi. Cukup katakan, ya Allah, ini amanahmu, aku akan lakukan semampu mungkin. Seandainya anak kita nggak balas, nggak apa-apa, biasa aja. Ya, ini orang-orang tua jangan nuntut juga ke anak. Minta ke anak boleh, tapi nuntut macam-macam jangan. Karena anta wa maluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya, ini istri-istri harus tahu ya. Ibu-ibu harus tahu, suami itu harta dia milik bapaknya, bukan milik istri. Yang saya dengar ada ustaz ngomong ini, harta suami Harta istri. Pikir mana tuh ngomong begitu? Ya? Kalau harta istri bukan harta suami, beat gitu. Nggak ada begitu, nggak ada fikih ngomong begitu. Di dalam Islam, istri pun dapat jatah. Kalaupun meninggal suaminya, dia nggak dapat semua harta suaminya. Sembarangan ustaz ngomong begitu. Sama jamaah perempuan mah iya aja. Harta suami hartaku, enak bener. Kalau istrinya banyak gimana? Berebut kan, bunuh-bunuhan nanti. Jangan sembarangan berfatwa. Ya, baik. Jika demikian, orang tua hakikat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ihsan kepada beliau adalah dengan mencintai dan mengikuti beliau. Cinta, kalau orang cinta pasti ikut.
Mungkinkah cinta ke orang yang nggak dikenal? Ya mungkin. Bapak, jenggotnya Dikit-dikit. yang jenggotnya yang bikin. Neng. Lihat jenggotnya. Ini kota Habib itu. Kurang sempurna, Pak. Bagus, Pak. Jangan dipotong ya, dirapiin aja. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini jadi bingung mau nanya apa. Nggak usah ditanya, Pak. Kata beliau ada bidadari di sana. Wih. Ada yang nanya aneh kalau gitu. Kalau kita cinta, pasti sebelumnya Nah. ada orang kenal belum cinta, kenapa? Karena belum biasa. Sering ketemu, sering ngeliat, lama-lama jatuh Cinta. Maka kalau belum cinta kepada Baginda, sering-seringlah baca kisahnya, sering-sering dengerin cerita tentangnya, pasti jatuh Cinta. Tapi bagi saya cukup, nggak diceritain nggak apa, cukuplah diri ini, tubuh ini, jiwa ini bersumber dari nurnya, itu cukup bagi saya sebagai cinta. Cukup itu mengatakan aku kenal diriku dari dirinya, diriku dari nurnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu wajar disebut nama baginda nggak bersolawat, itu orang bakhil. Kalau orang pelit nggak dikasih balik sama Allah, maka hidup dia tidak diberkahi, walaupun kelihatannya sehat, walaupun kelihatannya kaya, nggak diberkahi. Kenapa? Rumah yang di dalamnya ada nur Nabi Muhammad SAW bersinar. Semuanya sudah ada nurnya, tapi tidak bersinar. Yang bersinar yang membaca nama Nabi Muhammad SAW di rumah, yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW di rumah, maka rumah itu terlihat dari langit sana seperti ada bintang. Sadar nggak Bapak Ibu, ini detik ini yang di langit melihat begini belum kencang di cahaya. Karena kita sebut-sebut nama Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kegelapan di kolbu kita berkurang. Gelapnya kolbu karena penyakit kolbu, maka bersih dengan nama Nabi Muhammad SAW tanpa ada rasa sakit. Jadi banyak-banyak sebut nama beliau, kisahkan tentang beliau, pasti kolbunya sehat. Gak perlu kalau sekarang orang khawat nggak semua sanggup. Saya dengar masih ada tuh Habib Sholawat itu di Malang, ada Habib Zuriat, Habib Al-Faqih, katanya belum keluar. Kita nggak sanggup kayak beliau-beliau itu. Beliau sanggup dengan dunia itu sholawat, tinggalkan kebiasaan hidup dunia. Kita nggak sanggup karena kita nggak sanggup sudah bawa nama Rasulullah SAW ke dalam hidup kita. Jadikan itu sebagai sifat kita. Insya Allah Allah beri cahaya kalbunya. Yang bercahaya itu rumah atau orang yang ada di dalam rumah. Yang bercahaya di tubuh atau kalbu yang ada di dalam tubuh. Maka benarlah kata para ulama kita, qalbul mu'min baitullah. Qalbul mu'min kata Imam Ghazali, arsyullah, bukan hanya baitullah, arsyullah. Qalbunya orang beriman itu arasnya Allah. Aras itu tempat Allah bersemayam dengan rahmatnya. Maka kalbu yang menyebut nama Allah, Allah akan tumpah ruahkan kasih sayang dalam kalbu itu. Kalau punya rumah tangga, pasti gampang minta maaf. Tapi kalau belum bersemayam rahmaniyah Allah dalam kalbu, sulit minta maaf. Maunya orang minta maaf terus sama kita. Jadi jangan salah, Allah itu menyebut dirinya Afu, Maha Pemaaf. Bagian terakhir nih ya, jam berapa nih? 8. Udah ngantuk Bu ya. Jam 8.
Salah satu ajaran ahlu sunnah yang ditinggal orang hari ini adalah meyakini bahwa Nabi, keluarganya, kakek-kakeknya, keturunannya itu keluarga yang tahirah, mutahharah, yang suci, disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting dipegang. Ini perbedaan kita dengan Syiah, Rafidhah. Saya tidak benci kepada Syiah, nggak pernah benci, Pak. Waktu saya jelaskan pembagian Syiah 3, Syiah Zaidiyah itu hampir mirip dengan Ahlussunnah. Itu di Yaman, sama Kiai dipakai kitab Subul Salam. Itu orang Syiah yang nulis. Orang kita Ahlussunnah biasa aja pakai. Benar nggak? Bin Bas, Imam Wahabi, orang Sunni tapi Wahabi, bukan Sunni seperti kita Asy'ariyah, Maturidiyah, Aswaja. Bin Bas mau fatwakan sesat semua Syiah. Orang Zaidiyah kirim surat, kami nggak sesat kok, kami nggak menghina keluarga Nabi, kami nggak menghina sahabat Nabi. Akhirnya beliau revisi fatwanya. Guru saya 9 tahun ngaji ke beliau. Ya, ternyata temannya Pak Kiai. Dulu waktu di Hamidiyah, beliau ketua, Pak Kiai jadi sekretaris. Kiai Ali Mustafa Yaqub. Itu beliau punya guru Nabi bin Bas, imamnya Wahabi. Tapi Kiai saya nggak pernah jadi Wahabi. Beliau itu pintar memilah-milih. Cuma ada beberapa yang diambil, mana yang bermanfaat. Apa kata bin Bas? Tidak semua Syiah sesat, yaitu Syiah Zaidiyah. Tapi Syiah yang kedua, Rafidhah, beliau tidak terima. Yang sekarang di Iran, ya. Tapi tidak kafir. Waktu saya sampaikan bahwa Syiah Rafidhah yang di Iran tidak kafir, ngamuk-ngamuklah beberapa orang di sudut sana. Ngamuk-ngamuk, Pak. Apa kata dia? Syiah kafir, Syiah kafir. Yang kafir nomor 3 itu Syiah Hulad, Syiah yang menuhankan Sayyidina Ali, yang mengkultuskan Sayyidatuna Fatimah, yang menghambakan dirinya kepada zuriat-zuriat Nabi. Itu baru Hulad, didirikan oleh Abdullah bin Sabah, orang Yahudi yang nyamar masuk Islam. Orang Syiah Rafidhah itu sendiri mengatakan dia sesat di kelompok ini. Jadi tidak semua Syiah Hulad, ada Syiah Rafidhah. Tanya aja Mahabib, keluarga besar beliau, ada yang Syiah Rafidhah. Sampai hari ini tanya aja, pasti ada. Tapi mereka nggak saling mengkafirkan, diam-diam aja. Persoalan nasab dan sukunya nggak berat. Ya? Nanti kalau dia meninggal, datang, kalau Syiah kan nggak enak begitu. Saya jelaskan begitu, ngamuk-ngamuk. Sekarang, ya, dia mendukung ormas yang duduk bareng sama Syiah. Dan kita diam aja, senyum aja. Kita dulu jelasin, justru ini untuk kamu sekarang, supaya kamu tidak mengkafirkan ormas yang duduk sama Syiah itu. Baru dia ingat, wah benar juga nih. Tapi dia namanya sulit terima, karena orang ngaji pakai ini, nggak ngaji pakai kolbu, ngaji pakai pikiran doang. Saya tidak pernah benci lagi kepada Wahabi. Mau Wahabi saya nggak benci, Pak, apalagi Syiah, apalagi orang kebatinan, apalagi termasuk bahkan orang non Muslim kita nggak perlu benci. Orang benci itu capek. Kenapa sang baginda mengatakan, aku ini rahmatun muhdah, aku ini rahmat kasih sayang yang dihadiahkan untuk alam semesta. Nabi mengatakan apa? Aku rahmat yang dijadikan hadiah. Hadiah itu kehormatan. Maka umat yang terhormat itu umat akhir zaman, umat Sayyidina Muhammad SAW. Walaupun hidung kita nggak semancung hidungnya Habib Abu Bakar Al-Kafir, tapi antum mulia karena umat Nabi Muhammad, menjitnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu mukjizat baginda Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya nanti akan muncul imam di akhir zaman, ismuhu ismi, namanya persis seperti namaku, makomnya
makomnya mengikuti makomku, ketinggian ilmunya mengikuti ketinggian ilmuku. Min waladi Fatimah, dari zuriat Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingkar ke nasab habaib, ujungnya nanti ingkar kepada nasab Imam Mahdi. Ini yang bahaya. Saya mah nggak apa-apa orang alim tertengkar, tapi yang saya khawatirkan cuma satu. Orang nanti ingkar kalau muncul Imam Mahdi. Saya nggak berani bilang Imam Mahdi muncul di Indonesia, cuma habaibnya sekarang paling banyak di Indonesia. Itu masalahnya. Ya. Benar Habibnya? Habib lebih paham lah, Rabi Ta'alawiyah mencatat seperti itu. Yang nggak kecatat, Masya Allah. Yang sebelum masa Ba'alawi lebih banyak lagi, banyak nyampur sama kiai Jawa. Makanya aneh curiga ini Pak Kiai ada masuk ini. Ya. Tadi ditanya, ya Arabi, apa Jawi? Jawabnya Jawi. Jawa. Kalau Habib udah jelas, anak Arabi, kasih gitu kan? Tapi beliau nggak ngomong Arabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jangan ikut-ikutan konflik nasab. Ya, kalau ada yang mereka begitu, kita sukut aja, diam. Ahsan. Ya. Lebih baik Diam. takut kalau ngomong yang ingkar sama nasab itu punya nasab juga. Siapa tahu mereka juga punya nasab, cuma nggak ditulis di Rabi Ta'alawiyah, mereka nulis sendiri. Kalau begitu berarti yang lagi bertengkar yang punya nasab lama dengan yang punya nasab yang baru datang. Kalau begitu gimana dong? Kalau kita komentar bisa kena dua-duanya. Yang diperlukan adalah fa'aslihu baina akhwaikum, islahkanlah antara dua saudara kamu. Saya berdoa semoga nanti muncul ulama-ulama karismatik, habaib karismatik, kiai-kiai bernasab yang baik hubungannya dengan orang bernasab, yang mengislah qalbu para habaib kita, para kiai kita. Amin ya rabbal alamin. Supaya negeri ini aman. Amin ya rabbal alamin. Betul, Habib itu kan manusia juga. Habib manusia apa malaikat? Manusia. Human. Manusia yang nggak berdosa itu Nabi Muhammad, kakeknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau Habib ya dosa. Habib jual narkoba juga. Tapi Habib sholawat lebih banyak. Maka kita tidak menghukumi Habib buruk karena ada satu yang jelek. Ya. Ini yang mesti dipegang, ya. Habib itu bukan Nabi. Kalau ada salah mohon dimaklumi. Apalagi kami yang tidak punya darah Nabi, kalau salah mohon ditarik, jangan dibuang. Ya, gitu ya Pak ya. Ini darahnya Nabi Adam. Adam Pak, Adam. Asli Pak. Mbak namanya bukan Habib. Sayyidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya dapat diserap bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir. Dan yang terakhir nomor 3 ini yang paling penting. Wa zakarallaha katsira, banyak ingat Allah. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ma zukirtu ila zukirta indahu. Tidaklah engkau, hai Muhammad, ya, tidaklah aku disebut kecuali nama engkau juga disebut. Maka orang yang zikir tidak menutupnya dengan salawat, salawatnya tidak diangkat. Orang yang sholat, sholatnya tidak ada salawat, salawatnya tidak diangkat. Orang yang punya rezeki, rezekinya tidak disolawatin, rezekinya tidak berkah. Maka masuk rumahnya, jangan main masuk aja kayak ayam. Masuk rumah, baca salam kepada baginda Nabi Muhammad. Itu amalan dijazahkan oleh Imam Qadhi Iyad. Apa kata beliau? Idza dakhalta, jika engkau masuk rumahmu, faqul assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Apalkan bacaan mana tuh? Tahiyat. Coba diulangi. Assalamu alayka.
Sekarang ditambahin depannya as-salatu wassalamu alaika. Coba lagi. Assalamu alaikum. Ya ayuhan nabi. Amalkan itu masuk rumah, masuk kantor, naik kendaraan. Itu tempat diberkahi oleh Allah SWT. Ya adalah rumah disebut namanya kecuali tempat itu nanti bercahaya. Ya. Kalau rumah gelap, gelisah nggak? Bisa. Kalau hati gelap, jiwa gelisah. Maka bercahaya dengan nur Sayyidina Muhammad SAW. Barangkali itu oleh-olehnya saya ijazahkan semua yang hadir. Ijazah yang bersama Imam Qadiyah. Jika engkau masuk rumahmu, masuk tempat kerjamu, masuk pasar, masuk kemanapun, bacalah Assalatu wassalamu alaika ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat dan salam kepada engkau wahai ayahanda Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, wahai kekasih Allah. Semoga diri kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaat. Amin ya rabbal alamin. La ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa dhurriyyatihi wal mahdi khalifatihi. Al-Fatihah.